Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Manajemen Universitas Panjasakti. Baiklah, di sini saya akan merangkum materi aspek hukum dalam bisnis yang sebelumnya saya sudah pelajari untuk memenuhinya tugas UAS oleh dosen pengampu Ibu Eti Idayanti MPD. Ciri-ciri surat berharga: berbentuk dokumen tertulis, harus memiliki nama, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait, berisi perintah atau janji tanpa syarat, terdapat pada nama orang yang membayar, dan terdapat pada keterangan waktu yang harus dilakukan. Surat berharga adalah commercial paper, adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, ataupun jumlah-jumlah lainnya. Jenis-jenis surat berharga: 1. Wesel. Yang kedua, surat sanggup. Yang ketiga, cek. Yang keempat, kwitansi. Yang kelima, saham. Yang keenam, bill of lading. Yang ketujuh, delivery order. Berdasarkan Kitab Hukum Dagang Undang-Undang KUHD dalam buku Titel 6 dan Titel 7. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan waktu wilayah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 dengan penetapan modal. Ada dua status dalam penanaman modal. Yang pertama, penanaman modal dalam negeri, yaitu PMDN. Yang kedua, penanaman modal asing, yaitu PMA. Tujuan diselenggarakan penanaman modal: yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia, daya saing nasional. Yang kelima, meningkatkan kapasitas dan teknologi nasional. Yang keenam, mendorong ekonomi kerakyatan. Yang ketujuh, mengelola ekonomi profesional kekuatan menjadi ekonomi real dan menggunakan dana yang berasal baik. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dalam penanaman modal: pemerintah mendorong terciptanya iklim usaha nasional kondusif bagi menciptakan daya saing perekonomian nasional. Mempercepat meningkatkan penanaman modal. Caranya, yang pertama, memberi perlakuan yang sama antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Menjamin kepastian hukum, kepastian usaha, dan keamanan usaha. Joint venture. Joint venture adalah sebuah kesatuan pengusaha atau koperasi yang dibentuk dua pihak atau lebih, tujuan menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu secara bersama-sama. Dasar hukum joint venture. Dasar hukum JVA terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal joint venture, sering disebut usaha patungan. Dalam konteks dasar hukum Indonesia, JVA merupakan usaha patungan dari dua pemegang saham apabila pemegang saham itu memiliki hubungan afiliasi. Tujuan joint venture: menggabungkan sumber daya. Joint venture menggunakan entitas bisnis baru yang sudah dibuat agar bisnis menjangkau pasar lebih luas. Menggabungkan keahlian dan menggabungkan masing-masing entitas bisnis. Menghemat uang: setelah dua entitas bisnis bergabung, maka tiap perusahaan dapat menghemat pengeluaran masing-masing. Hak kekayaan intelektual atau haki. Hak kekayaan intelektual atau yang bisa disebut haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau suatu proses yang berguna untuk masyarakat. Istilah haki dapat dari intellectual
Property Rights atau IPR yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Prinsip Haki. 1. Prinsip ekonomi hak memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Hakim memiliki kekuasaan dalam penggunaan keadilan karya ataupun miliknya dan tidak dapat dimasukkan terhadap hak cipta tanpa izin dari pemilik hak ciptanya. Hak kekayaan industri yang mencakup: yang pertama, paten; yang kedua, desain industri; yang ketiga, merek; yang keempat, penanggulangan praktik persaingan curang; yang kelima, desain tata letak sirkuit terpadu; yang keenam, rahasia dagang. Waralaba. Waralaba berarti hak ataupun kebebasan. Dalam arti luas, waralaba didefinisikan sebagai hak antara pemilik merek suatu produk dan berguna. Merek waralaba juga dapat diartikan sebagai kemitraan. Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan kemanfaatan yang diberikan hak ataupun pertemuan dari ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak lain. Karakteristik waralaba: 1. Memiliki catatan keuangan. 2. Memiliki SOP yang jelas. 3. Memiliki keseimbangan antara price. Faktor-faktor untuk membeli waralaba: 1. Waralaba mapan versus waralaba belum mapan. 2. Stabilitas keuangan waralaba. 3. Pasar untuk potensi waralaba baru. 4. Profit potensi untuk waralaba baru. Keuntungan waralaba: manajemen bisnis sudah ada, merek brand dikenal masyarakat, kerjasama yang sudah bergabung sejak awal, perjuangan sukses yang lebih cepat, manajemen finansial lebih mudah. Kerugian waralaba: kerugiannya kendala pembelian waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Pembeli waralaba biasanya terjebak dalam tren pasar. Ketergantungan pada waralaba. Sengketa bisnis. Sengketa bisnis atau dalam bahasa Inggris disebut dispute adalah bertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek pemikiran yang menimbulkan akibat hukum dengan yang satu dan lainnya. Pengelompokan sengketa bisnis: sengketa perlindungan, sengketa perbandingan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa HKI, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa pekerja, dan lain-lain. Cara penyelesaian sengketa bisnis: 1. Penyelesaian sengketa bisnis dari sudut pandang keputusan. Adjudikatif: mekanisme pelayanan yang ditandai keluargaan pengembangan keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa pihaknya. Konsensual atau kompromi: cara menjelaskan sengketa biasa secara konsensual atau kompromi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-winan solution. Koasi adjudikatif: menyelesaikan sengketa bisnis mengkombinasikan unsur konsensual dan judikatif. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.